Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 26 dan 27. Matius pasal 5 ayat 26 dan 27 firman Allah berkata demikian, "Aku berkata kepadamu," maksud saya ayat 27 sampai 28 Bapak Ibu ya. Saya ulang, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28, firman Allah berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ayat ini sungguh-sungguh, jangan berzinah. Di dalam 10 hukum Taurat itu Bapak Ibu dasatitah, kita diberitahu betapa kita tidak boleh berzinah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang diajarkan oleh Kristus. Tuhan Yesus sekarang masuk lebih dalam lagi, motif-motif penyebab orang berzina. Tidak ada orang yang tiba-tiba berzinah, baik berzinah dalam pengertian rohani, yaitu berzinah penyembahan berhala, maupun berzinah dalam pengertian jasmani, di mana kita berzinah dengan lawan jenis atau sesama jenis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitahu bahwa mengingini saja sesungguhnya telah terjadi sebuah perzinahan di dalam pikiran, di dalam hati. Jadi Tuhan Yesus menganggap bagi Kristus, kalau hati manusia menginginkan orang lain yang bukan pasangannya, yang bukan istrinya, atau yang bukan suaminya, dia menginginkan orang tersebut, maka orang itu telah berzinah di dalam hatinya. Bagi kita manusia, hukum di dunia ini Bapak Ibu, disebut berzina jika kedapatan berzina. Disebut berzina jika telah terjadi peristiwa perzinahannya. Barulah kita sebut berzina. Itulah hukum di sekuler, itulah hukum di dunia ini. Dia disebut berzina jika telah terjadi peristiwa perzinahan itu. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus, bahkan ketika peristiwa perzinahan itu belum terjadi, tapi masih hanya lamunan-lamunan di dalam diri, pikiran-pikiran di dalam hati, itu sudah sebuah perzinahan. Walaupun masih kecenderungan di dalam hati, belum dibuahi dalam sebuah tindakan, belum dilakukan secara fisik, bagi Kristus itu sudah sebuah perzinahan. Jadi Tuhan Yesus ingin menyelesaikan akar masalah. Kenapa sih orang berzina? Itu dimulai dari hati mereka yang telah berzina. Karena itu Betani Batam Community, Tuhan Yesus memberi kita sebuah pencerahan yang luar biasa. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk berzina. Tidak ada orang yang tiba-tiba melakukan penyembahan berhala, berzina secara rohani, atau berzina secara fisik dengan selingkuh dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang tiba-tiba melakukannya. Semua itu ada proses yang panjang terlebih dahulu. Dimulai dari hati yang tidak benar. Dimulai dari hati yang tidak beres. Karena itu Tuhan Yesus ingin membereskan akar masalahnya. Akar masalah dari perzinahan dimulai dari hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Betani Batam Community. Kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu menjaga hati itu sebegitu rupa seperti yang Yeremia katakan. Betapa liciknya hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari dalam hati muncul semua pikiran-pikiran jahat, percabulan, perzinahan, hawa nafsu. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-15, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, setiap kita harus waspada dengan keinginan-keinginan hati kita yang terdalam. Kita harus belajar berpuas diri dengan apa yang ada pada kita. Kita harus bersyukur dan berpuas diri dengan pasangan kita. Kita harus bersyukur dan berpuas diri dengan Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita tidak akan melakukan perzinahan rohani maupun perzinahan jasmani. Renungkan firman Allah sepanjang hari ini Bapak Ibu. Kita perlu menjaga hati kita tetap waspada. Kita perlu berhati-hati karena hati ini punya kelicikannya sendiri. Kita harus menaklukkan itu di bawah kuasa kebenaran firman Tuhan yang kekal. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.